Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nurulina Firdaus, yang kedua, Siti Handariyatul Masrurah, dan yang ketiga, Iik Faikatul Hikmah. Di sini, kelompok kami akan memaparkan tentang standar pelayanan di UPT Perpustakaan Universitas Jember. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Iik. Sebelumnya, terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pendahuluan. Dalam buku pedoman perpustakaan perguruan tinggi disebutkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penunjang perguruan tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam rangka menunjang kegiatan Tridharma tersebut, maka perpustakaan difungsi. Itu fungsi edukasi, 2 fungsi sumber informasi, 3 penunjang riset, 4 rekreasi, 5 publikasi, 6 deposit, dan 6 interpretasi informasi. Baik, next. Baik, pada setiap UPT perpustakaan di perguruan tinggi memiliki payung hukum, seperti hanya yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan Universitas Jember yang memiliki payung hukum, yakni dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada pasal 24 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Standar nasional perpustakaan yang dimaksud terdiri atas standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Standar nasional perpustakaan tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan baik untuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan untuk payung hukum lainnya yang menjadi dasar hukum dapat dilihat pada layar tersebut yang ditampilkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk pelayanan yang ada dalam UPT Perpustakaan Universitas Jember. Yang pertama yaitu layanan sirkulasi. Layanan ini seperti kegiatan untuk melayani dalam peminjaman dan pengembalian serta penyelesaian administrasi. Yang kedua yaitu layanan ruang baca. Layanan ini disediakan untuk para mahasiswa yang ingin membaca dalam perpustakaan tersebut. Yang ketiga yaitu layanan penelusuran informasi. Yang keempat yaitu layanan koleksi terbitan berkala. Layanan ini diantaranya seperti jurnal ilmiah dan sejenisnya. Yang kelima yaitu layanan referensi. Layanan ini biasanya diberikan kepada pengunjung perpustakaan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu layanan koleksi karya ilmiah. Biasanya digunakan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan dan menulis penelitian baru. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Firda. Standar operasional prosedur pengambilan pesanan menggunakan anjungan atau mesin. Yang pertama adalah kita bisa menyentuh layar. Yang kedua, tekan pengambilan buku. Ketiga, meletakkan KTM. Yang keempat, memasukkan PIN kita masing-masing. Yang kelima, ambil buku pesanan sesuai dengan laci yang terbuka. Yang kelima, menutup kembali laci setelah selesai mengambil buku pesanan. Yang keenam, tekan OK. Dan yang ketujuh, mengambil struk bukti pengembalian buku. Dan kita bisa keluar dari perpustakaan. Sedangkan untuk peraturan dan tata tertib di perpustakaan Universitas Jember sendiri, yang pertama saat masuk ke perpustakaan, pemustaka menyerahkan KTP atau SIM yang masih berlaku untuk bisa menitipkan barang di loker. Pemustaka dilarang memakai jaket, topi, membawa map, serta membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan. Pemustaka berpakaian bersih dan rapi dengan memakai baju yang berkerah dan tidak memakai sandal jepit. Dan pemustaka luar Universitas Jember menunjukkan kartu baca. Yang kedua adalah peminjaman koleksi. Pada aturan ini, jumlah buku yang dapat dipinjam sebanyak 4
eksemplar dengan jumlah buku yang berbeda selang masa pinjam selama 1 minggu yang dapat diperpanjang. Menggunakan kartu mahasiswa atau KTM milik sendiri yang sudah diregistrasi dan tidak bisa diwakilkan atau dipinjamkan kepada pihak lain. Tidak memiliki keterlambatan pinjaman koleksi, tidak memiliki tanggungan denda ataupun sanksi lainnya dengan ketentuan maksimal denda sampai 10.000. Dan yang ketiga adalah pelanggaran dan sanksi. Pada aturan ini kita tidak boleh menghilangkan kunci loker, karena jika kita menghilangkan, maka kita tidak bisa meminjam buku selama 1 minggu. Jika kita terlambat mengembalikan buku pinjaman, maka kita akan didenda perharinya 500 sampai 1.000 per bukunya. Yang selanjutnya, jika kita belum mengembalikan pinjaman, maka ada tanggungan denda yang wajib kita bayar kepada petugas yang ada di perpustakaan itu sendiri. Dan jika kita merusak atau menghilangkan buku, maka kita harus membayar denda tersebut serta mengganti buku dengan judul buku yang sama. Baik, itu saja hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.